you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sulung sama Kak Devi dan Kak Novi. Yeay, apa kabar Kak Novi? Baik dong. Tetap sukacita? Tetap. Iya. Ya teman-teman, wah, masih online juga kita ini kayaknya Kak ya. Iya, kayaknya sampai akhir tahun deh Kak. Ya, nggak apa-apa teman-teman, meskipun tetap online, tetap bersukacita ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita meskipun keadaannya seperti ini. Corona berarti masih belum pergi juga ya. Tetaplah bersukacita, memuji Tuhan karena itu menyenangkan hatinya. Oke. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini Kak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan terus tambahkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar, dan biarlah kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji nama-Mu. Tolonglah kami, tambahkan sukacita, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, hari ini lagunya sukacita Kak. Jadi harus sukacita apa gimana ya Kak ya? Betul, harus sukacita. sukacita. Ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak lagu ini? Judulnya itu Berlimpah Sukacita Kak, tepatnya. Oh, yang ada SUKACITA itu ya Kak? Pinter. Oke. Ya. Pasti bisa itu Kak. Pasti, Kak Devi juga bisa kalau yang ini Kak. Ya, oke teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap? Oke, semuanya silakan berdiri keluar dari kursinya. Yo, semua berdiri ya. Kita mau sukacita sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah SUKACITA di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita ya. Kenapa kita sukacita Kak? Karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita pasti bisa bersukacita. Apapun keadaannya,
dimanapun kita berada, kita tetap suka cita. Wah, Kak Novi, selama pandemi ini Kak Novi ngapain aja sih di rumah? Kalau Kak Novi biasa masak-masak. Masak-masak. Iya. Bersih-bersih rumah, Kak. Selalu. Oh iya ya. Baca firman enggak, Kak? Iya dong. Tiap pagi. Waktu pandemi ini kita punya waktu lebih banyak ya, Kak ya. Iya. Banyak nganggurnya tepatnya ya. Karena sekarang sekolah tinggal klik, nah langsung sampai di rumah. Sampai di sekolah. Mau pulang klik, tutup, sudah di rumah ya. Jadi waktu kita lebih banyak ya, Kak. Nah, mari kita gunakan waktu kita yang lebih banyak itu, jangan cuma main game dulu terus gitu ya, Kak ya. Karena Kak Dewi kadang juga suka main game ya. Tapi gunakan waktu-waktu itu untuk belajar firman Tuhan yang lebih lagi ya, supaya kita juga semakin bertumbuh dan semakin menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau sudah baca firman gitu terus dibaca aja gitu, Kak ya. Biasanya sih kalau Kak Novi dulu waktu kecil Kak Novi kalau nggak paham, Kak Novi tanya ke mama, ke papanya Kak Novi. Oh gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata artinya seperti ini ya. Nah setelah itu jangan cuma sekedar dibaca, kita lakukan apa yang Tuhan mau sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah. Berbuah apa? Berbuah durian, Kak? Enggak ya. Kita berbuah buah roh ya. Kita sudah pernah belajar buah roh ya di pelajaran sebelumnya, sehingga kalian tahu, oh kita harus punya anak Tuhan, harus punya apa? Oh, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera ya, banyak kesabaran, kemurahan, kebaikan ya. Terus kemarin yang terakhir kita belajar tentang penguasaan diri. Wah, itulah fungsinya kalau kita terus belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke teman-teman, kita pujikan satu lagu lagi, yaitu tentang judulnya apa, Kak ya? Kok lupa, Kak? Ini sebenarnya lagu wajib di kelasnya Kak Lagu Novi. wajib ya? Di kelas mana, Kak? Kak Novi TK. Oh, di kelas TK. Lagu ini selalu dinyanyikan sebelum firman. Ayo, pasti ada yang TK pasti tahu ini lagu apa. Kak Dewi sudah lama nggak di kelas TK ini, Kak. Lagu apa ya? Yang itu loh. Ku buka Alkitab. Oh, I know ya. Lalu ku baca, itu kan? Iya, betul, Kak. Betul. Firman Tuhan, betul? Ada di hati. Oh, oke. Pasti semua sudah tahu ya. Ya, teman-teman, kita pujikan satu lagu ini ya dengan semangat dan sukacita ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi, Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Wah, seru ya, Kak ya? Seru. Tambah kangen sama anak-anak, pengen ketemu ya langsung ya. Tapi gak apa-apa, sabar dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai si corona itu pergi, baru kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Ya. Apa yang harus disiapkan, Kak Novi? Alkitab.
Terus buku, pulpen mungkin untuk catat. ya. Dan yang penting linknya Kak. Oke. Pasti anak-anak sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu semua ya. Untuk linknya, kalau belum tahu bisa tanya ke papa mama. Semua sudah disiapkan. Tinggal apa Kak? Tinggal diklik. Sudah sampai ke gereja. Ya, oke. Ya teman-teman, selamat beribadah. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap semangat dan sukacita kan? Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami pada hari ini masih boleh beribadah Tuhan walaupun lewat online. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masih mau mengikuti perjalanan bangsa Israel ya, menuju mana? Menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Nah, minggu lalu bangsa Israel sudah sampai di perbatasan tanah Kanaan ya. Karena itu Tuhan berfirman pada Musa apa? Untuk mengirimkan pengintai. Dan Musa mengirimkan 12 orang pengintai. Masing-masing adalah pemimpin dari masing-masing suku Israel. Ada berapa? 12 ya. Nah, mereka mengintai selama 40 hari. Ya. Setelah 40 hari mereka kembali ke perkenan bangsa Israel ya, dan mereka membawa berita. Selain membawa berita, mereka juga membawa hasil pertanian dari tanah Kanaan. Dari 12 orang pengintai itu, 10 orang pengintai berkata apa? Kalau tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat bagus, sangat subur ya. Tetapi apa? Mereka tidak akan menang melawan orang-orang Kanaan, karena orang-orang Kanaan itu besar-besar seperti raksasa ya. Tetapi apa? Dari 12 orang pengintai itu, 10 orang pengintai berkata mereka nggak mungkin menang. Tetapi 2 orang pengintai, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, bilang apa? Meskipun mereka besar-besar, kita nggak perlu khawatir, karena Allah kita yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Tetapi apa? Nah, kita ikuti kelanjutannya hari ini ya. Kita buka Bilangan pasal 14. Kalian boleh pakai Alkitab seperti punya kakak, atau kalian boleh pakai tab atau pakai handphone, tapi nggak boleh buka yang lain ya. Buka Alkitab kalian ya. Nah, pada saat itu apa? Bangsa Israel sedih, marah. Mereka lebih percaya kepada siapa? Pada 10 orang pengintai itu daripada kepada Tuhan ya. Jadi mereka langsung apa? Waduh, sudah jauh-jauh mereka sampai situ, ternyata apa? Mereka nggak mungkin masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, mereka tidak percaya kepada 2 orang itu, mereka lebih percaya kepada 10 orang yang berkata buruk. Mereka langsung mendatangi Musa dan Harun. Musa dan Harun sujud di depan bangsa Israel ini ya. 2 orang pengintai lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua, mengoyakkan pakaiannya karena mereka sedih ya. Mereka menyobek pakaiannya dan mereka berkata apa? Kita baca mulai ayat 7 ya. Bilangan pasal 14 ayat 7 ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, maksudnya Yosua dan Kaleb ini berkata kepada umat Israel ya, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada mereka. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka, ya. Waktu bangsa Israel mendengar perkataan Yosua dan Kaleb ini, mereka tidak percaya, tapi apa? Mereka marah, mereka mengancam untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan tampak di depan semua bangsa Israel itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Kita baca ayat 11 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan menyampaikan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Allah marah ya, tetapi apa? Musa sebagai pemimpin bangsa Israel ya, dia sayang sama bangsa Israel. Karena itu apa? Dia berusaha berbicara kepada Tuhan untuk memintakan ampun bagi bangsa Israel ya. Kita baca ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Musa berusaha melunakkan hati Allah ya. Musa bilang, Tuhan, engkau loh sudah menyertai bangsa Israel ini mulai dari Mesir sampai di sini, sudah sampai di tanah Kanaan ya. Ampunilah bangsa ini sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Tuhan akan mengampuni sesuai dengan permintaan Musa. Ayat 21, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku. Ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bangsa Israel yang tidak percaya kepadanya tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Yang diperbolehkan Kaleb dan Yosua. Lalu apa hukuman Tuhan pada bangsa Israel selain mereka yang tidak percaya tidak akan memasuki tanah Kanaan? Kita baca ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya, Tuhan bilang 40 tahun mereka akan berkeliling di padang gurun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kita baca ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, jadi yang 10 orang pengintai itu akan mati kena tulah Tuhan ya. Yosua dan Kaleb akan tetap hidup dan mereka boleh memasuki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dari cerita ini ya, kita juga seringkali seperti orang-orang Israel itu ya, kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah ya. Kadang kita percaya kepada diri kita sendiri juga ya, kita lebih percaya kepada kekhawatiran kita daripada kepada Allah kita. Di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini ya, kita lebih suka mengeluh, bersungut-sungut ya, seperti bangsa Israel. Seperti 10 orang pengintai itu yang percaya dengan dirinya sendiri
yang percaya dengan kekhawatirannya. Padahal apa? Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Atau kita mau seperti dua orang pengintai itu, yaitu siapa? Kaleb dan Yosua, yang dia lebih percaya dengan Tuhan daripada dengan apa yang dia lihat. Yosua dan Kaleb apakah melihat orang Kanaan kecil-kecil? Ya enggak. Yosua dan Kaleb juga sama seperti 10 orang itu melihat orang Kanaan itu besar-besar. Tetapi mereka percaya apa? Yosua dan Kaleb percaya bahwa Allah mereka lebih besar daripada orang Kanaan itu. Di masa seperti sekarang ini ya, kita juga tentunya banyak kesulitan ya. Nah, kalian harus sekolah online, terus tugasnya banyak, terus kadang waktu sekolah internetnya nggak lancar ya. Kalian nggak bisa ke sekolah, nggak bisa bertemu dengan teman-teman, nggak bisa bermain ya. Terus kalian nggak bisa ke mall, lebih banyak di rumah. Terus mungkin papa dan mama kalian yang membimbing kalian sekolah di rumah itu mungkin nggak seperti bapak ibu guru di sekolah ya. Jadi kalian pernah berpikir nggak pada saat kalian sekolah, kalau jarak antara rumah dan sekolah kalian jauh, kalian harus bangun pagi-pagi ya. Kalian harus menempuh perjalanan berapa menit gitu ya, atau bahkan sampai berjam-jam kalau kena macet ya. Nah, kalau sekarang kalian habis mandi pakai seragam, tinggal duduk, klik sudah sampai sekolah ya. Sudah ketemu bu guru dan teman-teman walaupun lewat Zoom ya. Nah, lewat online. Nah, terus kalian kalau nggak bisa bermain langsung ketemu dengan teman-teman, kalian bisa bermain online. Nah, bermain online tidak hanya dengan teman-teman satu sekolah, tapi kalian bisa berteman dengan teman-teman di seluruh dunia. Kakak dulu pernah bermain online ya, punya kenalan teman dari India, dari Prancis ya, dari Malaysia, dari mana-mana ya. Kalau papa dan mama nggak bisa mendampingi kalian seperti bapak ibu guru, kalian juga harus mengucap syukur ya. Kalau papa dan mama di tengah-tengah kesibukannya mereka bekerja di rumah ya, dengan pekerjaan mama yang di rumah, mereka masih menyempatkan diri untuk mendampingi kalian ya, karena mereka sayang pada kalian ya. Kalian harus maklum, papa dan mama itu bukan bapak ibu guru, jadi mungkin berbeda cara mengajar juga. Kalau bapak ibu guru belajar cara mengajarnya bagaimana, tapi papa dan mama kan mungkin nggak pernah belajar bagaimana cara menjadi guru kan gitu ya. Jadi kalian juga harus maklum, jangan marah-marah ya. Kalian harus tetap mengucap syukur. Kalau kalian nggak bisa belanja ke mall dan sebagainya, kalian harus mengucap syukur kalian di rumah akan lebih banyak waktu bersama papa, mama, keluarga ya, berkumpul, bisa cerita-cerita, bisa bersenda gurau ya. Kalau mungkin dulu papa dan mama pulangnya malam, sekarang kalian bisa lebih sering bertemu. Dari setiap kesulitan yang kita alami ya, kita bisa melihat dari sisi masalah kita, sehingga kita akan mengeluh ya, bersungut-sungut pada Tuhan. Tetapi kita juga bisa melihat dari kesulitan yang kita alami, kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri. Nah, masih ingat di ibadah minggu yang lalu ada kalimat gini, jangan katakan kepada Allah seberapa besar masalahmu, tetapi katakan kepada masalahmu seberapa besar Allahmu. Karena sesungguhnya masalah kita tuh gak ada artinya di hadapan Allah, karena begitu besarnya Allah ya. Kerjakan segala sesuatunya dengan sukacita dan ucapan syukur, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang jauh lebih besar dari masalah apapun. Oke, nah, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita buka sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk melihat hal-hal yang dapat kami syukuri di setiap kesulitan kami, Tuhan. Dan kami tetap mau bersukacita dan ucap syukur dalam segala hal seperti yang Engkau ingin kami lakukan, Tuhan. Tuhan, pakai kami juga sebagai berkat di tengah-tengah keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. We were made in the image of God. Every man, woman, boy, and girl. We were made in the image of God. God so loved that it changed the world. We can change the world. In the beginning, when God made people, He made a boy, He made a girl, gave us dominion, over creation, told us to go into all